Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Puji syukur dengan berkat dan juga pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kita. Pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, berkati kami saat mendengar firman-Mu ini agar kami mengerti. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar akan doa ini. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah tidak ada masa yang lebih baik daripada sekarang. Dan ayat renungan di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 berkata seperti ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, kita sudah dengar dengan ayat bacaan kita pada saat ini. Apabila ia berkaitan dengan membuat perubahan yang untuk meningkatkan hubungan perkawinan kita, tidak ada masa yang lebih baik untuk memulahkan daripada hari ini. Terlalu ramai pasangan yang menunggu satu sama lain untuk mengubah tingkah laku atau sikap mereka, atau untuk anak-anak bertumbuh lebih besar sedikit, atau untuk sesuatu yang lebih lain berlaku sebelum mereka committed untuk bekerja memperbaiki perkawinan mereka. Tetapi jika kita terus-menerus menangguhkannya, sesuatu yang lain akan selalu timbul. Dan suatu hari kita terjaga mendapati bahwa kehidupan hancur dan perkawinan rusak. Ini bermaksud dalam waktu yang ada jangan ditangguh-tangguh. Kalau boleh sekarang kita lakukan perubahan yang kita mau. Jangan ditangguh. Adalah lebih baik untuk diingatkan bahwa ia tidak sepatutnya menjadi matlamat kita untuk mengubah pasangan kita. Sebaliknya, titik permulaan haruslah di mana kita mulai menjadi seorang yang lebih pengasih. Dan Harry, seorang yang berkata, Harry Stax Sullivan, seorang pakar psikiatrik terkenal, mencadangkan bahwa kasih wujud apabila kepuasan dan keamanan seorang itu menjadi sama penting dengan kepuasan dan keamanan bagi diri sendiri. Dalam definisi ini, kasih adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kunci yang penting untuk memperbaiki hubungan intim ialah dengan lebih banyak memberi dan lebih sedikit menuntut daripada pasangan. Saudara-saudara yang terkasih, kata yang sangat baik. Lebih banyak memberi daripada kita menuntut daripada pasangan kita. Sama juga apa yang kita lakukan setiap hari. Kita harus lakukan ini dalam pasangan kita, kepada kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara, jika kita mau memperbaiki perkawinan kita, kita harus bersedia untuk memperbaiki diri sendiri. Berikut adalah sesuatu yang boleh kita lakukan. Pertama, ubah tingkah laku kita. Ingat perumpamaan Yesus mengenai kayu balak dan selumbar mata di mata, di mana dia menyatakan bahwa kita harus terlebih dahulu memeriksa kesalahan-kesalahan kita sendiri sebelum kita mengkritik kesalahan-kesalahan pasangan kita. Dan ini hal berikutnya, 3 tingkah laku yang layak kita ambil. Bersabarlah dengan kesalahan-kesalahan dan kebiasaan-kebiasaan menjengkelkan daripada pasangan kita. Buanglah desakan bahwa dia harus berubah. Kedua, ambil tanggung jawab untuk mengubah diri kita sendiri dan memperbaiki hubungan. Sebagai ganti menyalahkan pasangan kita untuk kebahagiaan kita atau berfokus pada kesalahan mereka, kita harus mengambil langkah pertama untuk memperbaiki keadaan. Kita harus menentukan apa yang berada di lingkungan kuasa kita untuk dilakukan dan lakukan itu. Kita harus mengambil langkah yang pertama. Kita perlu menunjukkan kasih
terlebih dahulu. Pertama tadi bersabar, kedua harus ubah diri sendiri. Yang ketiga, harapan adalah bahwa sementara kita bertindak dalam cara penuh kasih, pasangan kita akan bertindak balas. Tetapi sekalipun tidak, kita harus bertindak seperti yang Yesus harapkan kepada para muridnya. Kita minta kepada Tuhan, tidak ada masa yang lebih baik daripada sekarang. Ini bermaksud hari ini, waktu ini, saat ini adalah waktunya kita memperbaiki diri kita sendiri. Bapa, Tuhan adalah mudah untuk membaca suatu skenario langkah-langkah untuk berubah, tetapi melakukannya sebenarnya adalah lebih sukar. Tolong berikan aku hati yang lemah lembut mengampuni. Engkau tahu betapa aku merindukan kasih-Mu untuk mengasihi hati kami dan rumah tangga kami. Tolong bantu kami. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Bila kita minta, bukan besok, bukan nanti, sekarang waktunya. Kita harus memohon kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami berdoa bersyukur Tuhan, nasihat yang begitu baik. Bagaimana kami harus lakukan perubahan dalam diri kami saat ini, bukan nanti. Terima kasih Bapak dengan nasihat-Mu ini, teguran-Mu yang begitu baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.